Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samroji. Selamat sore ini, Pak. Bagaimana kabarnya ini, Pak? Selamat sore juga, Pak. Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai obrolan kita pada sore hari ini, saya ingin bertanya, Pak. Tujuan dari panjenengan ngajak ngobrol sama saya itu apa ini, Pak? Untuk mendapatkan apa itu, Pak? Ya, tujuan pada obrolan kali ini gini, Pak. Saya Ya. itu sedikit mempunyai masalah dan agak kepikiran nih, Pak, tentang sedikit masalah yang ada di sekolah, Pak. Iya. Tentang apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Ya, tentang siswa, Pak. Dimana itu saya mempunyai satu siswa, itu namanya Joko. Joko itu orangnya itu aktif sekali, Pak. Cenderung mengganggu temannya di dalam pembelajaran. Oh, seperti itu. Dan dia itu pada saat pembelajaran itu nilainya juga paling rendah, Pak, dari teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Oh, begitu. Berarti permasalahannya terkait dengan murid ya, Pak? Salah satu murid ya di kelas panjenengan ya? Iya, betul. Salah satu murid, Pak. Dan Pak Dwi ingin mungkin mencari solusi dari terkait permasalahan yang Pak Dwi rasakan saat ini ya? Ya, betul, Pak. Jadi kira-kira ini, Pak, kira-kira menurut Pak Dwi itu mempunyai ide apa itu sebelum saya itu lebih lanjut ke pertanyaan. Ide apa, Pak, itu? Ya, untuk idenya itu biar yang namanya si Joko itu berubah sikapnya, Pak. Biar bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya, seperti itu, Pak. Kalau untuk ini, Pak, untuk tolok ukurnya, Pak. Tolok ukur keberhasilan dari obrolan kita itu pasti yang terarah. Itu kalau menurut Pak Dwi itu apa itu? Ya, tolak ukurnya yang saya utarakan tadi, biar ada perubahan sikap dan bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lain, Pak. Oh, berarti harapan Pak Dwi itu supaya ada perubahan sikap yang tadinya mungkin di kelas rame, kemudian nanti diharapkan dari Pak Dwi itu bisa berubah gitu ya, Pak? Ya, betul, Pak. Oke, Pak. Nah, selama ini bagaimana, Pak? Bagaimana memangnya permasalahan yang Pak Dwi hadapi? Ya itu, Pak, pada saat pembelajaran itu si Joko itu pada saat diberikan tugas dia itu malah asik sendiri, malah cenderung mengganggu temannya. Jadi di dalam pembelajaran itu malah kacau, Pak, seperti itu. Jadi seperti mungkin kalau bagi saya itu anak itu mungkin bisa jadi mencari perhatian, Pak. Karena kan kita tidak tahu sikap anak itu mencari perhatian dengan caranya sendiri. Ada yang pendiam, mungkin mencari perhatian gurunya dengan cara yang suka gujek, mungkin seperti itu, Pak. Iya, Pak. Mungkin si Jokonya itu mencari perhatian atau caper, Pak, kan. Iya. Nah, menurut Pak Dwi sendiri bagaimana ini, Pak? Kira-kira untuk namanya kita belajar itu pasti punya target standar. Nah, standarnya Pak Dwi itu untuk anak yang fokus supaya mengikuti pelajaran itu yang bagaimana, Pak? Kalau saya sendiri, biar bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya dan tidak terlalu boleh aktif, Pak, tetapi jangan terlalu aktif dan sehingga mengganggu temannya pada saat belajar, Pak. Minimal bisa umum seperti temennya gitu ya, Pak? Ya, betul, Pak, betul. Oke. Jadi kalau bisa ini Pak Dwi, gambarkan, Pak. Saya mengharapkan Pak Dwi itu bisa menggambarkan kondisi yang seperti
tadi Bapak utarakan itu kalau anak yang bisa fokus mengikuti pelajaran itu misalnya kalau saya analogikan angka itu 1 sampai 10 Pak. Nah ini Joko itu mendapatkan angka berapa ini Pak? Ya, Joko ya Pak. Iya. Joko itu siapa tadi Pak? Ya, Joko betul Joko. Iya. Ya, kalau Joko mungkin 5 sampai 6 mungkin maksimal 6 Pak pada saat kondisi saat ini Pak. Tapi 5 atau 6 itu kalau standarisasi di kelas itu berapa itu Pak? Minimal ini itu. Seperti Kalau umumnya di kelas itu berapa itu? 8 Pak. Oh 8. Ya. Nah sekarang Pak, pengennya si Joko ini pada kondisi berapa untuk mencapai tingkat lumayan Pak? Nah, minimal kan ada lumayan untuk bisa mengikuti pelajaran itu berapa Pak yang panjenengan pengen? Ya kalau saya yang saya inginkan nggih tidak muluk-muluk sih Pak. Iya. Paling nggih 7 lah atau 8. 7 sampai Udah 8 bagus. itu udah bagus ya Pak. Ya. Oh iya betul Pak. Nah, ini mungkin Pak Dwi itu sudah kepikiran nih apa kekuatan. Nah, pasti untuk membangun sinergi dalam pembelajaran khususnya menangani kasus Joko itu pasti Pak Dwi sudah mempunyai kekuatan itu ya untuk bisa menjadikan anak tersebut bisa lebih fokus. Nah, ini kira-kira kekuatan apa ini yang Pak Dwi miliki? Ya, yang pertama akan saya berikan motivasi, Pak. Ya. Motivasi agar dia itu lebih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak mengganggu temannya pada saat pembelajaran, dan mungkin bisa saya kolaborasikan dengan orang tuanya, Pak. Oh Jadi ya penting ya. mempunyai kolaborasi dengan guru dan orang tua di rumah. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi bisa menggali informasi tentang anak tersebut ya Pak itu. Ya, betul Pak. Nah, ini tadi Pak. Kalau Pak Dwi kan sudah mempunyai kekuatan-kekuatan sebelum menjalankan pembelajaran ya, itu pasti Pak Dwi juga bisa mengidentifikasi hambatan. Pasti kan namanya orang itu identifikasi hambatan itu ada. Nah, kira-kira hambatan seperti apa ini Pak? Iya Pak. Kalau namanya rencana aksi pasti mempunyai hambatan itu pasti Pak. Untuk saya sendiri, untuk hambatannya mungkin di waktu Pak. Oh waktu. Di waktu Pak. Atau mungkin dari orang tua itu mereka pada sibuk Pak, sehingga panjenengan ketidaktepatan waktu itu yang menjadi kendala mungkin. Oke, betul Pak. Dan untuk motivasi si Joko sendiri itu juga bukan hanya 1-2 kali Pak. Kita harus continue. Jadi kan membutuhkan waktu juga, mungkin nanti lebih banyak lagi. Kalau secara geografis Pak, mungkin kan orang tua di pedesaan itu kebanyakan mereka mencari nafkahnya apa Pak? Kok sehingga waktu yang menjadi permasalahan? Kalau di pedesaan pastinya banyaknya petani Pak. Oh petani, jadi mungkin setiap pagi orang tua mungkin sibuk ke ladang ya Pak, sehingga anaknya mungkin tidak begitu diperhatikan mungkin ya Pak. Iya betul Pak, betul seperti itu Pak. Nah dari hambatan itu Pak, dari hambatan yang sudah Pak Dwi sampaikan itu terpikirkan ide atau solusi untuk mengatasi dari hambatan tersebut. Seperti apa Pak? Untuk mengatasi. Tadi kan kalau sudah. Solusi. Monggo. Kalau solusi dari saya nggih, karena tadi hambatannya terkait dengan waktu, jadi saya akan merencanakan dan menjadwalkan waktu yang tepat bagaimana saya itu bisa memberikan motivasi yang kontinu dan bisa berkolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah. Oh ya sudah bagus Pak. Nah terus menurut Pak Dwi hal yang membuat mudah untuk dilaksanakan itu apa Pak? Itu berarti panjenengan sendiri itu apa itu? Hal yang mudah memberikan apa itu Pak? Yang mudah nggih, yang pertama pasti akan memberikan motivasi dulu Pak. Oh iya. Itu yang paling mudah ya, memberikan motivasi kepada si anak tersebut.
Kalau pendekatan Pak, pendekatan mungkin secara personal bagaimana? Untuk pendekatan nggih bisa Pak, nanti juga mungkin saya akan kolaborasikan juga dengan guru yang lain atau teman sejawat sehingga si Joko itu sendiri bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa mengikuti atau kemampuan dengan teman-temannya dengan baik dan tidak mengganggu pembelajaran pada saat pembelajaran atau mengganggu temannya. Mungkin seperti itu, Pak. Nah sekarang Pak, saya pengen tahu dari Pak Dwi itu kan tadi kaitannya tentang permasalahan sudah, identifikasi sudah, hambatan. Sekarang waktu pelaksanaan Pak. Nah, mungkin kan Pak Dwi punya schedule sendiri, punya jadwal untuk perencanaan ke depan itu kapan itu kira-kira ini? Kalau jadwal nggih, karena ini masih libur, Pak. Paling awal nanti mungkin minggu depan, Pak. Untuk minggu depan mungkin bisa dilaksanakan, Pak. Oh, berarti untuk waktunya karena ini kan bertepatan dengan masih libur anak sekolah ya, Pak. Tetapi kasus ini kan sudah ada pada waktu kemarin, jadi mungkin tahun ajaran baru bisa action lagi, Pak, untuk Ya, untuk betul, Pak. prakteknya. Nah, ini Pak, setelah nanti aksi, pasti kan Pak Dwi punya mindset tujuan tersendiri. Tolak ukurnya anak itu seperti apa? Perubahannya itu bagaimana? Ya inginnya itu berubah sikapnya dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak mengganggu temannya pada saat pembelajaran. Mungkin itu, Pak. Dan tercapai tujuan tadi ya, Pak. Ya, betul, Pak. Nah, bagus sekali itu. Berarti kan Pak Dwi Nurul sudah menemukan komitmen untuk bisa menerapkan kasus ini. Terus bagaimana Pak ini? Kaitannya tentang komitmen yang ada pada diri Pak Dwi. Ya, pastinya nanti akan saya laksanakan, Pak. Karena untuk rencana sudah saya dapatkan pada saat coaching ini, jadi nanti tinggal actionnya saja, Pak. Oh, seperti itu. Berarti kan dari perencanaan sampai laporan kepada mungkin teman saja atau mungkin kepala sekolah baru actionnya ya, Pak? Ya, betul, Pak. Betul. Ini sudah sangat luar biasa sekali. Pak Dwi sudah menemukan apa yang harus dilakukan tadi dan jangka waktunya sudah Pak Dwi rencanakan. Kalau boleh nanti kira-kira setelah coaching Pak Dwi melakukan observasi di kelas itu, saya kira-kira bertemu lagi untuk observasi boleh tidak ya? Ya nanti Pak, mungkin setelah saya action nanti kita bisa bertemu lagi Pak. Berarti nanti setelah aksi nyata nanti kita jadwalkan lagi untuk ngobrol lagi Pak. Bagaimana hasilnya, refleksi dari yang sudah Pak Dwi Nurul lakukan. Ya, Pak. Saya juga berterima kasih ini sudah bisa mengobrol sama panjenengan seperti tujuan dari awal tadi pembicaraan kita menurut Pak Dwi. Nah, menurut Pak Dwi itu tujuan yang sudah tercapai dari obrolan kita itu apa ini, Pak? Yang sudah tercapai nggih tadi Pak, untuk saya sudah menemukan solusi. Ide yang sudah saya temukan pada saat coaching ini sehingga beban pikiran saya atau kegelisahan saya itu sudah berkurang, Pak. Terima kasih juga telah menemani saya curhat dan ngobrol pada saat ini. Iya, terima kasih Pak. Oke Pak ya. Nanti kita insya Allah ketemu lagi Pak dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu setelah nanti panjenengan melakukan action, pasti saya akan bertemu lagi. Dan terima kasih Pak Dwi Nurul sudah membersamai saya dalam coaching pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, halo Bu Ika. Ibu Ika nih.